Geda gedi geda oh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Pari, saya dari program studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Mengkul. Mata kuliah kalkulus kelas B. Nah, saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin. Yang pertama ada integral fungsi rasional, yang kedua ada integral tertentu di dalamnya, ada A, kegunaan integral, B, luas daerah, C, volume benda, dan D, panjang kurva. Yang pertama yaitu integral fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini sering dianggap sebagai fungsi yang mengandung tanda radikal. Misalnya, aktivitas yang mengandung akar kuadrat, akar pangkat 3, atau akar lainnya dianggap sebagai fungsi rasional. Nah, jika pada Y sama dengan fx, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat dengan eksponen rasional dan non-integral dilakukan pada ruas kanan. Maka fungsi tersebut dikatakan irasional, misalnya Y sama dengan 3x kuadrat tambah akar X per E akar 2 tambah 4x dan Y sama dengan akar X. Nah, selanjutnya ada integral tertentu. A, kegunaan integral. Nah, integral ini biasanya digunakan untuk menghitung luas, volume, dan banyak perumusan lainnya. Integral atau mengintegralkan, yakni proses menghitung suatu integral, adalah salah satu dari dua operasi penting dalam kalkulus. Operasi yang lain adalah turunan. Integral awalnya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam matematika dan fisika, seperti menghitung luas daerah di bawah suatu kurva atau menentukan besar perpindahan objek dan kecepatannya. Penggunaan integrasi selanjutnya meluas ke banyak bidang keilmuan. Nah, selanjutnya B yaitu luas daerah. Di sini integral luas terhadap sumbu X, ada gambarnya. Nah, di sini cara untuk menghitung luas daerah yang dihasil dengan integral. Yang pertama ada persegi panjang yang memenuhi luas daerah dari A ke B. Kemudian itu ukurannya harus sangat kecil hingga mendekati titik nol. Nah, perubahan kecil pada X yang mendekati O itu disebut dengan dx. Yang kedua, menggunakan rumus luas persegi panjang L sama dengan P kali L. Yang ketiga, rumus dari tulisan di gambar seperti persegi panjang memiliki panjang fx dan lebar dx, sehingga luasnya dihitung sebagai L1 sama dengan fx1 dx. Dan yang keempat yaitu jumlahkan semua persegi yang memenuhi daerah di bawah kurva. Menggunakan rumus aplikasi integral tertentu terhadap sumbu X adalah L sama dengan batas B dan batas A, fx dx. Selanjutnya ada C yaitu volume benda. Nah, volume benda ini adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu biasanya berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, limas, kerucut, dan bola. Benda yang tidak beraturan misalnya batu yang ditemukan di jalan. Volume ini biasanya digunakan juga untuk menentukan massa suatu jenis benda. Nah, di sini gelas pengukur dapat digunakan untuk mengukur volume cairan. Gelas ini menggunakan volume dalam suatu satuan ounce dan militer. Nah, di sini ada simbol umum, jadi satuan itu adalah meter kubik M3 dan satuan lainnya ada liter, ons, salir, galon, quart, pin, STT, salir gram, dan IN3, YD3, dan barat. Nah, dalam satuan pokok SI itu adalah 1 M pangkat 3 dan dimensi SI itu adalah L pangkat 3. Nah, yang terakhir yang D itu ada panjang kurva. Jadi persamaan kurva seringkali dinyatakan dengan perubahan X dan Y. Namun, ada kalanya dinyatakan sebagai parameter. Kita dapat mengambil contoh sebagai berikut. Persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Dapat juga dituliskan dengan X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T. Dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan
2pi. T kali T disebut parameter. Dalam perhitungan panjang kurva di bidang yang dinyatakan dalam parameter, itu membatasi untuk kurva bidang yang smooth atau mulus. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengambil materi. Sekian dan terima kasih.